Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Ibu Eti. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang bilangan pecahan. Minggu-minggu lalu kan kita sudah bahas tentang bilangan bulat ya. Kalian sudah bisa mengurutkan bilangan bulat, melakukan operasi hitung pada bilangan bulat. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah bilangan pecahan. Di SD ini sudah ada ya bilangan pecahan, tapi di SMP kita ulang lagi secara mendalam tentang bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini adalah bilangan yang dibentuk A per B. Jadi bentuknya A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh di sini ada satu buah pizza yang telah dipotong menjadi 8 bagian. Satu bagian itu sudah dimakan, maka untuk bagian pizza yang sudah dimakan, tulisnya jadi 1/8. Satu yang sudah dimakan dari 8 bagian. Kemudian pizza yang belum dimakan, sisanya ada 7/8 bagian, maka ditulis 7/8. Bentuk umumnya A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau penulisan 1/8, maka 1 itu disebut pembilang dan 8 disebut dengan penyebut. Jadi yang atas disebut pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut. Nah, di sini akan kita lakukan adalah membandingkan sebuah pecahan. Jika pecahan penyebutnya sama, maka kita bisa langsung membandingkan bilangannya. Ya, kayak di sini contoh 2/3 titik-titik 1/3. Kayak kemarin membandingkan. Jadi kalian bisa langsung isi kalau dia penyebutnya sudah sama. Kita lihat saja pembilangnya. 2 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 2, berarti 2/3 lebih besar dari 1/3. Kemudian contoh soal selanjutnya 2/7 titik-titik 5/7. Penyebutnya sama, kita bandingkan adalah pembilangnya 2 dengan 5. 2 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil, jadi 2/7 lebih kecil dari 5. Nah, di sini jika pembilangnya sama, jadi di sini yang atas pembilangnya ya, tadi penyebutnya sama. Semakin besar penyebut, maka semakin kecil nilai pecahannya. Jadi kalian lihat penyebutnya. Nah, di sini 2/3 dengan 2/7. 2/3 dengan 2/7. Nah, lihat di sini ya, berarti kan penyebutnya ini, penyebutnya di bawah. Mana? Sebentar. Nah, penyebutnya di sini 3 dengan 7. Semakin besar penyebutnya, dia maka nilainya semakin kecil. Berarti 2/3 lebih besar dari 2/7. Kemudian yang kedua ini ada 8 dengan 11. Ya, semakin besar penyebutnya, dia semakin kecil nilai pecahannya. Jadi 5/8 itu lebih besar dari 5/11. Itu untuk penyebutnya sama dengan pembilangnya sama. Selanjutnya gimana kalau penyebut dan pembilangnya berbeda? Dapat menggunakan kali silang. Jadi kalian bisa mengkalikan silang. Misalkan contoh di sini 2/3. 2/3 dengan 3/4. Nah, kali silang gini maksudnya ini nih. Gini, 2 kali 5 sama dengan 10. Titik-titik berbanding, kita ganti ininya 3 kali 4 ke samping sini silang, jadi kayak membentuk kupu-kupu. Berapa 3 kali 4? 12. Jadi 10 sebanding 12, yang mana yang lebih besar? Di 10 itu lebih kecil dari 12. Itu ya kalau untuk yang pembilang dan penyebutnya berbeda. Terus yang kedua gimana? 3 kali, ya betul, 3 kali 11. 3 kali 11, kemudian dengan 8 kali 7.
Berarti 33 berbanding 56. Ya kan? Jadi lebih besar mana? Jadi 33 lebih kecil dari 56. Seperti itu membandingkannya ya. Terus kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari adalah, nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, kalau untuk mengurutkan, kalian punya beberapa cara. Yang pertama, rubah ke dalam desimal, boleh. Kemudian mengurutkan dengan bilangan disamakan penyebut. Yang ketiga, boleh pembagian. Kalau saya lebih suka pembagian, jadi lebih gampang membaginya. Jadi misalkan contoh di sini 3/5 ya, saya tulis 3/5 dikali 100, saya kalikan 100 biar gampang baginya. Jadi 300 dibagi 5 itu kan 60 ya. Kemudian ada 6/9, saya kalikan 100, jadi 600/9, jadi 66,6 gitu kan ya. Kalau dibagi kalian bisa hitung nanti ya. Terus kemudian 3/4, kita kali 100 juga, 3 kali 100 sama dengan 300 dibagi 4, 75. Terus yang terakhir ada 5/7, kali 100 boleh, jadi 500 dibagi 7, ini sekitar 70 koma ya. Nah, itu kan lebih gampang ya membaginya. Kalau desimal, kalian misalkan dijadiin desimal 3 dibagi 5, pinjem 0 di sini 0,6, boleh seperti ini juga. Cuma kan kalau menghitungnya ada komanya kan kalian agak kesulitan ya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan ya, yang mana yang paling kecil, dimintanya kan yang paling kecil, berarti ini urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga, yang ini urutan keempat. Jadi nanti penulisannya tetap yang bilangannya, pecahannya 3/5, kemudian 6/9, kemudian 5/7, dan 3/4. Jadi ini urutan dari yang terkecil. Kemudian ada contoh lagi. Nah, di sini kebalikannya, diminta dari yang terbesar ke terkecil, tapi bilangannya campuran. Yang pertama, dia bilangannya yang pertama itu desimal, yang kedua pecahan, yang ketiga persen, yang keempat desimal. Nah, kalau ini kita lebih mudah merubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Jadi contohnya 0,4 itu kan udah 0,4 ya, udah nggak usah didesimalin. 3/8 ini jadi 3 dibagi 8, 0,30 bagi ini berapa? 3432, berarti 3 ya, berarti 2460, sekitar 0,37. Terus 15% itu kan 15/100, sama kayak tadi ya, 15 dibagi 100, tambahin 0,15. Terus kemudian satu lagi 0,25. 0,25 kan udah desimal ya, udah 0,25. Nah, sekarang tinggal ngurutin yang mana yang paling besar. Tetap ya 0,4. Ini urutan yang pertama, kemudian ini urutan kedua, ini urutan ketiga, 0,15 urutan keempat. Jadi nanti penulisannya 0,4, terus 0,37, 0,25, 0,15. Nah, itu urutannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Ada operasi hitung pada pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Langkah yang pertama menyamakan penyebut, yang kedua hitung pembilangan, yang ketiga operasikan. Nah, yang pertama menyamakan penyebut. Nah, ini adalah bentuk umum untuk operasinya. Jadi yang pertama contoh 1, 2/5 tambah 4/5 dikurang 3/5. Kalian lihat di sini sudah sama semua belum penyebutnya? 5, 5, 5 sudah sama, berarti bawahnya 5. Tinggal operasikan ya kan, ini sudah sama, berarti langsung ke 2, poin 2, hitung pembilangnya. 2 tambah 4 kurang 3, 6 kurang 3 jadi 3/5. Soal selanjutnya
ada 1/2 ditambah 2/4 ditambah 3/6. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi kalian samakan dulu nih KPK 2, 4, dan 6. Berapa KPK 2, 4, dan 6 itu? 12 berarti. Oke, benar 12. Berarti 2 biar jadi 12 dikalikan. Kalikan berapa? Kalikan 6. 4 biar jadi 12 kali berapa? Kali 3. 6 biar jadi 12 kali berapa? Kali 2. Berarti kan bawahnya berapa? 12. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Jadi semuanya 18/2. Per 12, maaf. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan ya. Kalau untuk pecahan usahakan jawabannya itu paling sederhana. Ini masih bisa nih dibagi 2. Dibagi 6. Dibagi 6, ini bawahnya juga dibagi 6. Berarti berapa? 3/2. Nah, ini ada jawabannya 3/2. Ini ya, selanjutnya adalah operasi hitung. Nah, ini pada pecahan campuran. Kalian kan tahu ya, di SD ada pecahan campuran. Nah, di sini pecahan campuran cara mengoperasikannya sama langkahnya, tapi bedanya untuk yang bilangan bulatnya kalian boleh keluarkan lebih dahulu. Jadi nanti penulisannya seperti ini. 2 ditambah 3 tambah 1 ditambah pecahannya 3/5 ditambah 1/2 ditambah 3/2. Kalau yang bilang buat bisa langsung dijumlahkan. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 ya. Tambah pecahannya. Pecahannya harus kita samakan penyebutnya. Berapa KPK 5 dengan 2? 10. Oke, benar 10. Berarti 5 biar jadi 10 kali 2. 2 biar jadi 10 dikali 5. Ini juga sama ya, kali 5. 3 kali 2 berapa? 6. Oke, jadi di sini ditulisnya 6. 1 kali 5. 5. Tambah ya, maaf. Tambah 5. 3 kali 5 tambah 15. Per berapa KPK-nya? 10. Jadi 6 ditambah 26/10. Ini bisa disederhanakan. Jadi berapa? Dibagi dengan 2 ya. Atas dibagi 2, penyebut bagi 2. Jadi 13/10 bagi 2, 5. Masih bisa disederhanakan, rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 13 dibagi 5 adalah 2. Sisanya 3/5. Nah, ini masih bisa ya. Jadi ini yang digabung nanti. Jadi 8 3/5. Nah, itu adalah cara operasi hitung pada pecahan campuran. Atau boleh, Bu, boleh nggak dirubah ke pecahan biasa dulu? Boleh. Itu boleh kalian rubah ke dalam pecahan biasa. Misalkan ini jadi berapa nih? 2 kali 5 tambah 3. 13/5 ditambah 3 kali 2 tambah 1. 7/2. 2 kali 1 tambah 3. 2 tambah 3, 5 ya. 5/2. Nah, kalau sudah seperti ini samakan penyebutnya kayak tadi ya. Kali 2 dikali 5 dikali 2. Nanti hasilnya akan sama aja, Nak. Jadi berapa tuh kali 2? 26 ditambah 35 ditambah 10 per 10. Jumlahin deh. Berapa nih tambah? 61, jadi 71/10. Berapa? 61 ya, bener ya? Maaf nih, ada kesalahan di sini nih. Harus salah ya. Harusnya karena KPK-nya mau disamakan, berarti yang ini 2 biar jadi 10 kali 5 gitu. Berarti 5 kali 5 25. Oke, tinggal tambahkan. Berapa? 61. 61 jadi berapa tuh? 86 ya. 86 dibagi 10. Berarti 8 bisa 6/10. Nah, 6/10 masih bisa disederhanakan jadi 6. Ini 8 dibagi 2 nih. 10 bagi 2, 6 bagi 2. 3/5. Sama kan jawabannya?
Nah, enaknya mau gimana? Mau dirubah ke pecahan campur biasa dulu boleh, mau langsung dijumlahkan boleh. Oke, paham sampai sekian materi hari ini, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.